Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman li rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya atas kita sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu bersyukur atas nikmatnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allah semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang bukan cuma mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi Rasul pun mengakui kita dan mengenal kita, yang mudah-mudahan tanda pengenal Rasul menjadi salah satu jalan syafaatul uzma dari beliau kepada kita nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim kita, kemana Bu Haji Nani? Seksi sibuk, pang sibuk nak. Ibu Ketua Majelis Taklim kita Bu Haji Nani, yang alhamdulillah masih terus istiqomah untuk mengurus pengajian Majelis Taklim Nurul Yakin khususnya beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kepada guru kita Bu Haji Yayah Tarsiyah, Bu Haji Busyaropa, Bu Haji Juria, Mama Yati. Sehat Ma? Alhamdulillah. Wabil khusus kepada guru kita, yakni Ibu Ustazah Mimi, yang mudah-mudahan beliau beserta keluarga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan urusannya, dan insya Allah segala macam doanya, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati para asatidah, para ketua Majelis Taklim yang alhamdulillah hari ini memenuhi undangan daripada Majelis Taklim Nurul Yakin. Mudah-mudahan para asatidah, wabil khusus Ibu Haji Iin, Bu Haji Ampura kamari Sabtu tetiasa dengkap najai ihtipalan di Raupok. Bu Haji Iin dari Majelis Taklim Taufik beserta jamaahnya, mudah-mudahan terus istiqomah mengajak para jamaahnya untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Wabil khusus lagi dari Majelis Taklim Nurul Islam, yakni Bu Haji Empi. Sehat? Pajarkan saha gelis amat di pojok. Mudah-mudahan beliau sehat terus ya Bu Empi ya. Terus bisa ngajak jamaahnya, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Nurul Islam paling banyak, paling semangat nak hadirkan Nurul Yakinnya. Enggak lain dan tidak bukan selain ketua Majelis Taklimnya nu ngagegero. Semangatna tiada terkira. Mudah-mudahan terus istiqomah ngajak para jamaahnya. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya hormati dari ketua Majelis Taklim Asidikiyah Bu Haji N Basyiriyah, Ibu Ketua Format kita yang Masya Allah rajin banget ngajakin ngajinya. Hayu Bu Fitri terus semangat ngajak para jamaahnya. Mudah-mudahan para asatidah, para ketua Majelis Taklim yang mudah-mudahan terus kasih Allah istiqomahnya, kasih semangatnya terus untuk mengajak para jamaahnya hadir di setiap majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi salah satu jalan dari amal jariah yang Allah janjikan, yang mudah-mudahan nantinya bisa kita dapatkan bukan cuma di dunia, tapi insya Allah Allah janjikan pahalanya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bil khususnya lagi para jamaah, Ibu Ketua Majelis Taklim dari masing-masing majelis taklim. Tadi Nurul Huda. Iya, dari Majelis Taklim Nurul Huda. Punten Ibu Juju di mana? Ayah Ibu Juju
Ya, dari Majelis Taklim Nurul Huda alhamdulillah tiasa hadir hari ini. Dari Majelis Taklim mana? Bu Hajiin mana? Bu Haji Atakwa mana? Mojok bae. Teka tinggal jing katukangan. Pojokan Bu Haji Iyah napa pojokan bae. Mudah-mudahan ya Bu Haji Ijah yang alhamdulillahnya terus diberikan kemudahan setiap urusannya dan mudah-mudahan setiap hajatnya dikabul oleh Allah, lancar, wabil khusus mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana, ibu-ibu jamaah dari setiap majelis taklim yang alhamdulillah hari ini hadir memenuhi undangan dari Majelis Taklim Nurul Yakin, khususnya dalam rangka penutupan majelis taklim sementara menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang mana tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustazah Mimi bahwa kembali setelah tidak terasa setelah kemarin pembukaan sekarang menuju penutupan yang mungkin ramenya ketika pembukaan, mudah-mudahan nanti juga pas pembukaan sampai seterusnya rame terus dipenuhi majelis taklimnya, para jamaahnya nggak bosan-bosan hadir ke setiap majelis taklim, wabil khusus di majelis taklim manapun yang diperuntukkan, khusus di Kelurahan Jatake yang masya Allahnya setiap harinya ada saja majelis taklim yang terbuka pintunya, yang siap untuk diisi para jamaahnya yang insya Allah mudah-mudahan itu menjadi salah satu ciri ini kita Kelurahan Jatake ada dalam pandangan rahmatnya Allah, karena tiada hentinya setiap harinya itu majelis taklim tidak tertutup, majelis taklim manapun terbuka dari Senin sampai Minggu KBG pantona kabuka ngan tinggal di tangguan baik jamaahna datang apa hente. Tapi mudah-mudahan niat kita lillahi ta'ala untuk mengisi majelis-majelis ilmunya, insya Allah nanti setelah beres Ramadan tambah semangat lagi, tambah istiqomah lagi, tambah lagi kesemangatan untuk bisa mengajak para ibu-ibu di sekitarnya yang mungkin belum mau atau belum bisa datang ke majelis taklimnya. Insya Allah nanti selama atau sesudah bulan suci Ramadan Allah gerakkan hatinya ibu-ibu di sekitar kita, tetangga, saudara sekalipun, insya Allah gampang diajak karena kehadiran wabil khusus untuk bisa hadir ke majelis taklim. Bu, tadi sudah disampaikan oleh guru kita, oleh Ustazah Mimi dan juga Bu Haji Nani dalam rangka penutupan majelis taklim ini beserta perayaan Maulid Isra Mi'raj atau Rajaban yang alhamdulillahnya sudah dilewati. Sekarang pun masih sama-sama semangat kita merayakannya atau memperingati dari mana bulan Rajab tersebut, walaupun sudah terlewati tapi tidak sedikit pun mengurangi semangat kita dalam rangka datangnya bulan Rajab, dimana di bulan Rajab saya nggak bakal panjang lebar, tapi di 3 bulan ini berturut-turut Allah memberikan rahmatnya, berkahnya, maghfirahnya kepada kita, maka merugilah kita ketika di 3 bulan yang berturut-turut ini maghfirah, rahmat dan juga ampunannya beserta taubatnya Allah berikan kepada kita, tapi tidak kita pergunakan sebaik-baiknya. Di bulan Rajab contohnya di mana pelajaran yang bisa kita ambil, satu, di mana jangan pernah berputus asa atas rahmatnya Allah, karena di bulan Rajab tersebut atau di Isra dan dimi'rajkannya Rasulullah SAW setelah adanya tahun kesedihan yang dihadapi oleh Rasulullah setelah kehilangan 2 orang yang paling dicintai, yakni istri beliau dan pamannya yakni Abu Thalib. Setelah kesedihan tersebut pun Allah mengundang Rasulullah untuk bertemu dengan Allah. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari bulan Rajab, yakni adanya ketika Rasulullah SAW akan diberangkatkan menuju Isra dan Mi'raj, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, dibersihkan jantungnya dan hatinya oleh malaikat Jibril dari perasaan atau sifat-sifat yang terdapat dari penyakit hati, sifat sombong, ria, ujub, hasud, dengki,
dengki, iri itu dihilangkan. Walaupun notabene-nya kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati, tapi jadi pelajarannya sama kita bahwa sebenar-benarnya atau sebagus-bagusnya hati manusia adalah yang bersih dari penyakit hati. Bu, kullu dzi ni'matin mahsudin, setiap hal yang ada nikmatnya pasti terdapat hasud, pasti ada aja siriknya, pasti ada aja orang yang tidak sukanya. Ketika kita lagi dikasih nikmat sama Allah, orang mah sirik. Ketika kita lagi dikasih musibah sama Allah, orang mah surak. Keur dibere nikmatna sirik, keur dibere musibahna disurakan. Maka baiknya sebagus-bagusnya bagi kita adalah yang bersih hatinya, yang menghilangkan dari segala macam penyakit hati. Balik lagi mintanya sama Allah jauh-jauh dari penyakit hati, dan yang minta kecukupan dari segala nikmat Allah. Yang kurang bukan nikmatnya, yang kurang itu syukurnya. Minta cukup supaya tidak merasa kurang dari nikmatnya Allah. Minta cukup supaya ketika kita lihat nikmat orang lain itu kita tidak pengen, kita tidak tergiur, karena bagaimanapun kita sudah merasa cukup atas nikmat-nikmat kita. Maka dari Isra Mi'raj itu bisa kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja sebagai seorang manusia ada ujiannya, ada cobaannya, apalagi kita anu lain sasaha, Bu. Tapi kan level sabarnya ente sarua, level sabar setiap orang tidak sama. Karena level sabarnya tidak sama, maka ujiannya pun pasti tidak sama. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah cuma satu, kesabaran. Karena setiap dari musibah tinggal ditungguin hikmahnya, tinggal ditungguin aya nikmatna. Setelah hujannya tinggal kita tunggu pelanginya. Mudah-mudahan dari setiap ujian dan cobaan tersebut tinggal kita senang, tinggal kita tunggu kesukaannya atau keriangan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Sya'bannya yang kita tahu beres Rajab, sekarang Sya'ban sedang kita lalui, sedang kita tapaki. Maka peristiwa-peristiwa banyak pun yang terjadi di bulan Sya'ban, diantaranya satu, di mana berpindahnya arah kiblat kita. Bu, tadi napan arah kiblat kita menujunya ke Masjidil Aqsa yang ada di kota bumi. Masjidil Aqsa ya di mana? Palestina. Tadina setelah Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu, beres di Isra Mi'raj perintah salat 5 waktu. Kiblat arah kita masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Dalam satu kaul dijelaskan Rasulullah melaksanakan salat masih menghadap ke arah Masjidil Aqsa itu dalam satu kaul 10 bulan, satu kaul lagi 16 bulan. Setelah itu Rasulullah terus menengadahkan kepalanya mengharap wahyu turun yang memerintahkan inginnya Rasulullah kiblat kita madepnya ke Ka'bah. Karena kenapa Rasulullah pengennya madep ke Ka'bah, bukan mengikuti yang terdahulu saja atau yang sudah ada, yakni ke Masjidil Aqsa? Karena Yahudi dan Nasrani dan ahli kitab merasa bangga, sarua kayak kita madepnya ke Masjidil Aqsa. Mereka berbangga diri, mereka berbesar diri bahwa beranggapan agamanya mereka itu tidak jamak, tidak jauh beda seperti Yahudi, Nasrani dan ahli kitab. Maka padahal mereka tahu di kitabnya sebenarnya ketika Nabi terakhir diutus arah kiblatnya pun akan berpindah menghadap ke arah Ka'bah, tapi mereka mengingkarinya. Mereka inginnya tetap menghadap saja ke arah Masjidil Aqsa, tapi Allah memerintahkan dengan turun ayat di bulan Sya'ban, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Turun ayat tersebut di bulan Sya'ban, pindahlah arah kiblat kita menghadap ke Ka'bah, berpalinglah wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram. Salatna kita berpindah kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Kedua, di bulan Sya'ban pun turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bu,
Allahnya saja dan para malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi, siapalah kita nulain sasaha wawanian males apalagi sampai tidak mau bersalawat kepada Nabi. Salawat ialah sebagai salah satu jalan bagaimana tanda pengenal kita sebagai umat Rasulullah yang mudah-mudahan nanti dikenal bukan cuman dari kelompoknya, dikenal bukan cuman dari golongannya, tapi Rasulullah mengenal nama kita no digerokken ku Rasulullah. Contoh Neng Ai Hilmiatul Muniroh, contoh lagi saya ya Bu ya, contohnya atulah nu jauh, saya pengen sendiri. Rasulullahnya mengenal bukan cuma dari golongan, bukan cuma dari kelompok, tapi nama kita yang dipanggil Neng Ai Hilmiatul Muniroh. Panglumpatna, pang semangatna kita menghampiri Rasulullah atas syafaat yang Rasulullah janjikan. Maka menjadi tanda pengenalna orang teboga KTP ngadep ke Rasulullah atau sebagai tanda pengenalnya itu bagaimana kita Rasulullah mengenal kita sebagai orang yang paling banyak baca salawat. Bu enggak sebaraha ribu poe ieu salawatna. Lamun ditanya pada senyum. Alhamdulillah teka hitung cina tuh. Alhamdulillah teka hitung masya Allah, mudah-mudahan eta salawat zikirnya kiamau wa qu'uda wa ala junubihim. Zikir mah salawat marek iraha bae. Bari nangtung mangga, bari calik mangga, bari rebahan mangga, bari nyarende mangga, bari sare kasarean. Ari sare ari nyarande ke sare, nyarande ke sarean moal jauh nyebutnya. Mudah-mudahan dari bulan Sya'ban tersebut momentum dimanapun terakhir momentum di bulan Sya'ban, yakni di tanggal 10 bulan Sya'ban tahun kedua hijrah Rasulullah ke Madinah diturunkan perintah di mana wajib berpuasa Ramadan. Tahun kedua hijriah setelah Nabi berpindah ke Madinah turunlah wahyu bahwa setelah Sya'ban Ramadan nanti wajib berpuasa. Nah, yang sekarang kita tunggu-tunggu tinggal menghitung hari. Bu, udah persiapan menuju Ramadannya apa saja? Jasmani, rohaninya, mental, fisiknya sudah disiapkan? Insya Allah, mudah-mudahan lain cuman baju lebaran. Nah, nunggus kata nabang ayah. Pang sebangat nak nunggus balanja online nanggon paket ayah. Alhamdulillah eta mah penyemangat dari berbagai macam penyemangat kita menuju datangnya bulan suci Ramadan, seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita. Siapa saja yang bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan jasad-jasad kita dijauhkan daripada api-api neraka. Amin amin ya rabbal alamin ya Bu. Di bulan Ramadannya 10 awal bulan Ramadan adanya rahmat Allah, 10 kedua bulan Ramadan adanya ampunan dari Allah, dan 10 terakhir bulan Ramadan mudah-mudahan bisa kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan, mudah-mudahan kita terpilih dari ratusan ribuan jutaan umat Allah, umat Rasulullah yang bisa mendapatkan malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Ramadan tinggal menghitung hari, tinggal menunggu kesiapan kita. Mudah-mudahan Ramadannya bisa kita jalani sehat walafiat, lancar pelaksanaan ibadah Ramadannya, semakin semangat, semakin menghitung hari, ulah semakin kendor tapi tambah semangat. Mudah-mudahan ini Ramadan 2025 mudah-mudahan tertemu lagi ayak deui panjang umur katimu lagi di Ramadan 2026. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya selaku jamaah tetap dari Majelis Taklim Nurul Yakin minta dihaturkan beribu maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu jamaah, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Nurul Yakin, Asidikiyah dan yang lainnya. Mudah-mudahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, memaafkan dengan jiwa selebar-lebarnya. Mudah-mudahan dari
adanya saling memaafkan kita untuk bisa mendapatkan Ramadan yang lebih bisa berpahala lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dan insya Allah dari silaturahmi ini terus berjalan sampai nanti bertemu kembali di Syawal 1 bulan kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan pertanda di sini kita terus dalam pandangan rahmatnya Allah, dan mudah-mudahan nanti pertemuan kita kembali di bulan Syawal, mudah-mudahan bertemu kembali dalam penaikan ketingkatan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai jamaah tetap dari Majelis Taklim Nurul Yakin mudah-mudahan hanya mengaturkan beribu maaf yang sebesar-besarnya dan mengaturkan terima kasih atas ibu-ibu sekalian yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di bulan Syawal. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.